Ustadz, saya mau nanya nih, penyakit tipes ini agak unik, Ustadz. Penderitanya itu diserang demamnya itu yang umumnya setelah maghrib. Maghrib ke atas tuh udah wah panas dingin gitu. Maghrib ke bawah biasa aja nggak panas. Itu apa yang menyebabkan itu, Ustaz? Nah, itu mau-maunya Allah aja. Kalau saya nggak, biasanya demam itu dimulai memang dari hawa yang mulai dingin. Oh, perubahan. Ya, perubahan itu. Kenapa? Nah, ini biasanya gitu. Jadi, orang yang hobinya marah itu alergi dengan ketenangan. Oh, gitu. Paham maksud saya belum ya? Iya, iya. Jadi orang yang marah itu kalau disuruh tenang nggak bisa. Jadi makanya selama orang yang, siapapun orang yang demam, mau anak kecil atau orang dewasa, demamnya pasti dari habis asar. Rata-rata itu habis asar. Maghrib itu udah mulai kerasa. Nah, nanti besoknya ya sudah ngebleng itu ya demam terus. Tapi rata-rata seperti itu. Menurut saya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu menceritakan karena kamu itu alergi tenang. Malam itu kan identik dengan dingin, identik dengan istirahat, iya, identik dengan santai, identik dengan seperti itu. Nah, kalau siang itu identik dengan aktivitas yang ini, termasuk panas itu kan, siang itu kan panas. Makanya insya Allah kalau memang itu dimulai sejak mulai habis asar mau maghrib itu mulai hangat badan itu. Nah, itu demamnya insya Allah dari situ, Ji. Jadi, kenapa begitu? Insya Allah karena karakter orang emosi itu kalau disuruh tenang nggak mau. Unik tuh, Ustaz. Orang yang emosional alergi dengan ketenangan. Itu sebabnya apa tuh, Ustaz? Apa karena ada jin pemarahnya gitu atau gimana? Jadi sebenarnya kalau saya bercerita tentang jin atau bercerita tentang setannya, ini harus pelan-pelan, kan gitu ya. Jin ini masuk karena perilakunya orang yang emosional. Jin ini masuk karena dia punya perilaku emosional. Jadi khusus jin ini emosional, marah. Melalui apa, Ustaz? Mulutnya atau pikirannya? Mulut bisa, pikiran suuzon, kemudian hati kaku, yakin apa yang dia omongkan itu benar, kemudian ada egois, semuanya bereaksi, sehingga jin itu akan masuk. Memang orangnya tidak, dia hanya istilahnya kalau gelas itu baru dimasukin air oleh Allah Ta'ala. Jadi jin itu ibarat air masuk tapi belum penuh. Nah, nanti kalau sudah penuh, tumpah airnya, tumpahnya itulah sakit. Sebenarnya di situ. Nah, kalau jin dia akan masuk kalau orang itu memang tidak tobat, tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bahwa setiap pagi, siang, sore, malam itu dia hobinya marah. Biasanya orang itu lupa. Dia sholat, tapi hanya istighfar tok. Tapi dia istighfar untuk marahnya dia pagi hari, agak siang, siang hari, agak sore, sore hari, atau malam, dia lupa. Rata-rata manusia itu yang saya amati. Sangat-sangat lupa. Walaupun dia tahu agama, iya. Kecuali orang itu memang mendapatkan hidayah, beda. Nah, orang mendapatkan hidayah, tidak semua orang muslim mendapatkan hidayah. Walaupun maksud saya begini nih, hidayah yang saya ceritakan ini adalah hidayah untuk bertobat, maksud saya. Paham ya? Kalau orang muslim semuanya akan mendapatkan petunjuk, jelas. Ada, habis dia lihat orang ngebut, tabrakan, hidayahnya itu bahwa dilarang mengebut. Harus hati-hati, maksudnya seperti itu. Umpamanya kalau dinasehatin susah nerima, budak. Nah, itu hidayahnya dia harus belajar, berarti saya harus mau mendengarkan bicara orang lain. Karena Allah. Kan seperti apalagi yang bicara orang tua, nah kan harus didengerin. Karena orang tua, maunya orang tua kan ngobrol sama anaknya, tapi anaknya sudah nolak-nolak. Nah, itu besoknya gede-gedenya budak. Nah, itu karena apa? Karena hidayah itu tidak disambut pada saat orang tuanya itu mau ngajak ngomong, dia nggak nyambut, tapi nolak. Nah, sama, hidayah itu banyak. Cuma yang saya ceritakan hidayah ini adalah dalam memohon ampun. Hidayah dari Allah Ta'ala khususnya memohon ampun tentang apa yang dikerjakan tadi, yang sebenarnya itu dosa di hadapan Allah. Nah, khususnya hidayah mohon ampun ini orang itu sangat jarang, kecuali terjepit
terjepit lagi nggak punya uang, nah itu lagi ya Allah, jika ini dari dosa aku ampuni. Ya, iya, kalau ada masalah besar ya Allah, kalau masalah ini dari dosa aku ampuni. Pingin laku dagangannya. Aku dagangannya. Seperti itu rata-rata itu kalau udah kejepit baru akhirnya ya mohon ampunnya dia belum ikhlas.